teman-teman bisa masuk ke menu account di sini, kemudian klik add. Nah, di sini bisa dikasih nama akunnya. Misalkan saya kasih nama seperti ini, akun 1. Nah, tutorial kali ini kita akan add account dengan menggunakan cookies ya. Jadi untuk ambil cookiesnya teman-teman perlu punya Chrome dulu atau Google Chrome. Kemudian teman-teman setting dulu di bagian setting Chrome-nya ini. Dan pilih menu extension. Kemudian masuk ke visit Chrome Web Store seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa search extension yang kita akan gunakan untuk ambil cookie, yaitu copy cookie. Yang ini ya, copy cookies. Yang ini. Teman-teman bisa klik, kemudian klik add to Chrome. Add extension. Oke, nah, nanti di bagian icon ini akan muncul copy cookies. Oke. Nah, jika sudah ditambahkan extensionnya, teman-teman bisa masuk ke Facebook, login ke Facebooknya, Facebook utamanya ya, atau personal account-nya. Teman-teman klik bagian extension ini dan klik copy cookies. Klik, maka cookies sudah tercopy secara otomatis. Teman-teman balik ke groupin dan masukin cookiesnya di sini dengan Ctrl V atau paste di sini. Oke, setelah itu klik add account. Nah, akun sudah berhasil ditambahkan, nanti akan muncul seperti ini. Jika teman-teman ingin menambahkan akun yang lain, teman-teman bisa ulangi lagi, klik add, masukin nama akunnya, ambil cookies dan paste di sini, kemudian klik add, maka akun akan ditambahkan. Sebelum itu teman-teman pastikan ketika add atau ambil cookiesnya, akunnya harus berbahasa Inggris. Jadi ini harus di setup ke bahasa Inggris dulu untuk bahasanya ya, English US. Ini di setting dulu, habis itu baru ambil cookiesnya. Oke, jadi seperti itu cara untuk add account di groupin dengan menggunakan cookies. Tutorial selanjutnya adalah cara share postingan dari fanpage ke grup dengan menggunakan groupin. Teman-teman bisa masuk ke menu explore dulu. Oke. Nah, di sini saya coba clear dulu ya. Nah, kita akan menggunakan fanpage untuk ambil postingannya ya. Jadi saya akan coba fanpage ini. Nah, ini ada video reels di sini ya. Saya copy URL-nya. Copy URL-nya. Kemudian saya masukin ke sini. Kemudian saya pilih video karena saya mau ekstrak videonya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik ekstrak. Dan kita bisa lihat di sini nanti hasilnya akan muncul video-video yang akan di-scrap dari fanpage ini. Oke, ini sudah muncul beberapa video ya. Saya klik stop. Oke, nah selanjutnya kita bisa pilih video ini. Misalkan 3 video ini saya pilih. Kemudian saya pilih tombol share yang ada di bawah. Klik share. Nah, di sini saya akan menggunakan fanpage ya untuk posting ke grup.
Setelah itu saya akan pilih ini, grup ini. Teman-teman juga bisa menggunakan favorite group list atau grup URL, masukin di sini grup URL-nya secara langsung. Nah, contoh saya masukin ke sini. Kemudian saya klik create. Nah, di sini akan ada 3 list, di mana list ini akan nge-share postingan URL dari fanpage itu ke grup yang sudah ditentukan. Nah, kita akan coba lihat cara kerja sharingnya. Saya uncheck use invisible browser, tapi teman-teman juga bisa menggunakan ya. Kemudian saya pilih satu postingan ini dan saya klik start. Oke, jadi kalau tidak menggunakan invisible browser, cara kerjanya seperti ini ya. Teman-teman nanti dia akan masuk ke fanpage-nya dulu. Setelah masuk ke fanpage-nya, dia akan pergi ke grupnya untuk mengambil nama grupnya. Kemudian dia akan identifikasi videonya. Setelah itu dia akan share seperti ini. Dia akan share. Kemudian posting. Oke, kita coba lihat statusnya di sini. Statusnya finish. Jadi seperti itu cara untuk share postingan dari fanpage ke grup. Nah, ada satu lagi cara untuk share ini ya, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman klik create di sini. Kemudian di sini ada pilihan share post. Jadi post URL-nya teman-teman masukin di sini. Jadi misalkan ini kita ambil URL-nya. Kita ambil URL-nya. Coba kita klik. Nah, ini URL-nya saya copy. Kemudian saya bisa masukin ke post URL di sini. Jadi nanti bisa langsung nih. Dari postingan ini nanti akan di-share ke grup seperti tadi. Kalau sudah di sini klik create, maka akan ada di sini. Karena ini saya pilih akun satu ya, bukan lewat fanpage, maka tampilannya seperti tadi. Bagian fanpage-nya dia hilang. Karena dia akan nge-share ini dari akun, bukan dari fanpage. Kalau mau dari fanpage, di sini dicentang dan di sini bisa diklik update, maka dia akan ngupdate. Oke, teman-teman juga bisa tambahin description-nya kalau misalkan tambahan seperti ini. Nah, nanti kita update, maka deskripsinya akan muncul ketika kita sharing postingan tersebut ke grup. Oke, jadi seperti itu cara untuk share postingan dari fanpage ke grup dengan menggunakan grouping. Halo teman-teman, tutorial kali ini adalah cara untuk search group di Facebook, kemudian auto join. Nah, masuk ke menu search group di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih akunnya. Pilih akunnya dan ketikkan keyword di sini misalkan Netflix seperti ini. Dan klik search. Maka nanti akan memunculkan hasil sesuai dengan keyword list group yang berhubungan dengan keyword tersebut. Nah, seperti ini. Saya klik stop. Nah, ketika udah muncul di sini teman-teman bisa langsung auto join ya. Pertama, pilih dulu grupnya. Misalkan biasanya di sini yang public ya. Public, kita pilih grupnya. Kemudian di sini ada tombol join. Teman-teman juga bisa menggunakan filter di sini ya. Misalkan yang join aja berarti
ini nggak ada, not join. Kemudian public private-nya bisa difilter juga. Oke, karena ini public semua maka yang private nggak ada. Nah, saya pilih seperti ini. Kemudian bisa klik join di sini. Maka dia akan pergi ke masing-masing grup tersebut dan klik tombol join. Nah, kalau misalkan dia gagal join, maka keterangannya adalah join failed seperti ini. Kalau udah berhasil, maka keterangannya join. Nah, itu tadi menggunakan akun personal ya. Teman-teman juga bisa menggunakan fanpage untuk join. Jadi pilih dulu grupnya seperti ini. Kemudian di bagian use fanpage ini, teman-teman bisa pilih fanpage-nya. Misalkan teman-teman ingin join dari fanpage ini misalkan. Setelah itu klik join. Oke, berhasil dua-duanya untuk join menggunakan fanpage. Jadi seperti itu cara untuk join grup, search dan join grup dengan menggunakan grouping. Halo teman-teman, tutorial kali ini adalah cara untuk memanage grup ke favorit grup ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu My Group di sini. Nah, ini kalau misalkan kita punya banyak grup seperti ini ya, kan nggak semuanya bakalan kita optimasi atau kita gunakan untuk posting ya. Nah, di sini ada fitur yang namanya Add Group to Favorite. Jadi di sini ada tombol favoritnya. Jadi teman-teman bisa mengelompokkan grup ini berdasarkan label tertentu. Jadi nanti bisa memudahkan ketika kita ingin posting ke grup tersebut. Jadi misalkan teman-teman kalau dilihat di sini kan ada banyak sekali jenis grup ya, ada movie, ada macam-macam. Nah, kita bisa mengelompokkan ini sesuai dengan niche dari grup tersebut. Jadi misalkan di sini saya ingin memilih beberapa grup yang ingin saya kelompokkan ya. Nah, di menu My Group ini pilih akunnya. Kalau misalkan fanpage berarti pilih fanpage-nya seperti ini. Kemudian klik favorit di bagian atas ini. Klik favorit, nanti akan muncul. Nah, di sini teman-teman pilih ulang akunnya, pilih juga fanpage-nya, misalkan fanpage ini. Nah, saya hanya ingin memilih misalkan 3 grup. Grup 1, 2. Ini pakai kontrol ya untuk memilih seperti ini. Dipakai kontrol dan diklik 3 ini misalkan. Nah, 3 grup ini ingin saya kelompokkan di satu label tertentu ya. Nah, saya di sini pilih klik add new, di sini misalkan movie group misalkan seperti ini, saya klik add. Kemudian 3 grup tadi itu saya klik add to favorite seperti ini. Jadi nanti
teman-teman ketika ingin ngeposting ke 3 grup ini nggak perlu pilih satu-satu, tapi hanya perlu pilih labelnya saja, yaitu movie group. Nah, misalkan saya mau bikin lagi yang kedua nih, Korean movie misalkan. Saya klik add. Nah, ini masih kosong, saya pilih lagi grup yang sesuai dengan labelnya. Misalkan 2 ini, saya klik, dia akan masuk di sini. Nah, di sini ada movie group, 3 grup isinya, ada Korean group, dan 2 isinya untuk Korean group. Oke, teman-teman juga bisa tambahkan label-label yang lain. Nah, nanti ini akan muncul di bagian posting. Jadi misalkan ini saya close, kemudian saya pilih post di sini dan saya create, maka di sini ada favorite group list ya. Jadi di sini saya pilih fanpage-nya tadi. Nah, ada Korean movie dan juga movie group seperti ini. Nah, ketika ini dipilih, maka otomatis semua grup yang ada di label ini akan kita posting ke grup tersebut. Oke, jadi seperti itu cara untuk add group to favorite dengan menggunakan grouping. Halo teman-teman, video kali ini adalah tutorial untuk scrap dan download konten dengan menggunakan grouping dari grup FB. Nah, caranya teman-teman masuk ke menu explore di sini. Setelah itu teman-teman bisa pilih akunnya yang mau dipakai untuk scrap dan download ya. Nah, tutorial kali ini untuk download video, tapi sebenarnya caranya sama. Selanjutnya teman-teman siapkan grup URL grup Facebook ya. Jadi saya akan nyiapin ini. Ini adalah grup Facebook yang mau saya scrap kontennya. Nah, saya jelasin dulu alurnya. Nanti grouping akan masuk ke grup tersebut, kemudian pergi ke tab media di sini. Kemudian kalau video dia akan pergi ke tab video dan mengambil video yang muncul di sini bersamaan dengan description dari video tersebut dan beberapa data insight-nya. Kalau misalkan foto, berarti nanti dia akan masuk ke tab foto dan mengambil fotonya. Oke, kita akan coba jalankan. Ini saya pilih video di sini. Kemudian teman-teman perlu untuk select atau tentukan folder penyimpanannya. Ini saya simpan di folder download tes di sini. Kemudian kalau sudah bisa klik ekstrak. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini udah ada satu video yang ke-download. Beberapa datanya seperti tanggal uploadnya, description, jumlah komen, reaction, dan lain-lain. Nanti akan muncul di sini hasilnya. Setelah itu jika dirasa cukup, teman-teman bisa klik stop. Kemudian bisa pilih videonya, misalkan semua video. Dan teman-teman bisa klik download untuk mendownload dulu atau langsung upload ketika mau diupload langsung. Misalkan ini saya download, maka dia akan mulai mendownload sampai dengan prosesnya selesai satu persatu videonya. Seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk download dan scrap konten dari Facebook dengan menggunakan grouping. Halo teman-teman. Tutorial kali ini adalah cara upload ke grup dengan menggunakan grouping. Nah, ini kita menggunakan file ya. Jadi untuk upload itu teman-teman bisa klik menu post yang di sini, kemudian klik create. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan, kita bisa upload by files atau by folder. Nah, tutorial kali ini kita akan menggunakan by file dulu. Oke. Nah, di sini bisa menggunakan image dan video, sama saja caranya ya. Saya select file, saya pilih satu video, misalkan ini. Kemudian teman-teman juga bisa posting menggunakan account.
bisa menggunakan fanpage. Ini saya menggunakan fanpage ya. Kemudian teman-teman juga bisa pilih pakai melalui grup list di sini atau posting ke favorit grup yang udah di setup sebelumnya, atau bisa juga dari grup URL. Jadi teman-teman cukup masukin URL grupnya ke sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pilih select group di sini dan saya akan pilih grup ini ya, Movie Talk. Untuk schedule, teman-teman juga bisa centang karena ini dari file, jadi custom schedule-nya dia disable. Tapi kalau misalkan dari folder, dia akan aktif. Jadi teman-teman bisa menggunakan custom schedule. Jika saya pilih file, di sini ada satu file yang udah saya siapin. Schedule, saya uncheck. Kemudian saya gunakan fanpage ini untuk posting ke grup ini. Saya klik create. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung select dan klik start untuk upload ke grup tersebut. Oke, sudah terposting. Coba cek. Nah, statusnya finish. Jadi seperti itu cara untuk upload dari file menggunakan Groupin ke grup Facebook. Oke, teman-teman, kali ini tutorial untuk upload ke grup by folder. Jadi caranya sama dengan menggunakan file ya. Masuk ke menu post dan klik create di sini, kemudian pilih folder. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan untuk foldernya. Untuk foldernya itu teman-teman harus berisi video langsung. Jadi bukan subfolder ya. Misalkan di sini saya mau pilih folder ini nih. Di dalam folder anime ini isinya harus langsung video di sini. Jadi bukan anime terus ada subfolder lagi baru video. Nah, itu harus sampai dengan folder terakhir yang dipilih. Karena kebetulan di anime folder ini setelahnya kan dia langsung video nih di tempat saya. Jadi saya pilih folder anime, kemudian select folder. Dan pastikan videonya adalah MP4 formatnya. Saya select folder seperti ini. Kemudian saya pilih akunnya. Kemudian kalau mau fanpage ya centang fanpage-nya dan pilih grup mana yang ingin teman-teman post. Setelah itu teman-teman bisa schedule atau enggak dan klik create di sini. Karena folder yang saya pilih itu videonya banyak, maka akan muncul semua seperti ini. Jadi ada sekitar 700-an video. Ya, udah masuk di sini. Nah, kalau udah ready seperti ini, teman-teman bisa langsung select all atau bisa juga select beberapa seperti ini dengan klik kontrol ya. Kalau udah oke semua, ready untuk upload, teman-teman bisa klik start. Nanti dia akan mulai untuk upload. Oke, jadi seperti itu cara upload by folder dengan menggunakan Groupin. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan demoin cara menggunakan menu atau option yang ada di bawah ini, yaitu use invisible browser ya. Nah, sebelumnya saya akan jelasin invisible browser itu apa. Jadi ketika ini dicentang, nanti proses uploadnya itu akan berjalan di background. Jadi kalau sebelumnya pas kita upload itu ini gak dicentang kan dia akan ngebuka browser, kemudian ngeklik ini itu dan posting ya.
Tapi kalau use invisible browser ini dicentang, maka dia akan berjalan di background. Kita akan coba demoin. Saya akan create dulu di sini dan pilih satu video. Misalkan video ini. Kemudian saya pilih akun Facebook saja dan saya pilih grup ini ya. Saya biarin, saya klik. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa centang use invisible browsernya. Seperti ini. Kemudian klik start. Nah, ketika diklik start, status ini akan berubah menjadi uploading dan akan berubah lagi menjadi finish atau error ketika prosesnya sudah selesai. Finish jika berhasil, error jika video tidak terposting ke grup tersebut. Tapi di sini tidak ada browser yang terbuka, jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan RGB harus menggunakan use invisible browser, atau jika teman-teman ingin sambil mengerjakan yang lain, itu juga harus dicentang use invisible browsernya agar proses uploadnya tidak error. Oke, kita tunggu sampai statusnya finish. Jika sudah finish berarti udah selesai postingnya. Seperti itu cara untuk upload menggunakan invisible browser dengan Groupin. Oke, selanjutnya kita akan jelasin fitur yang lain, yaitu thread count yang sebelah kiri ini. Bawah, thread count. Thread count ini adalah jumlah browser yang kita gunakan untuk mengupload sekali jalan. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada banyak video yang sudah saya add ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menjalankan fitur uploadnya itu langsung bersamaan lebih dari satu browser, maka teman-teman perlu merubah thread count-nya ini. Satu di sini artinya postingan akan diupload dengan menggunakan satu browser. Tapi jika teman-teman ingin upload misalkan sekali jalan 2 browser, berarti di sini teman-teman ganti menjadi angka 2. Kalau sekali jalan mau 3 browser, ganti 3, 4 browser ganti 4 dan seterusnya. Nah, ini saya demokan menjadi 2 ya, ganti 2. Nah, ketika di sini 2 browser, otomatis postingan teman-teman yang teman-teman select seperti ini harus lebih dari satu browser. Karena untuk apa? Karena kalau 2 browser kan, kalau cuma satu postingan buat apa 2 browser kan gitu. Kalau di sini ada 2 browser berarti minimal harus ada 2 postingan yang terselect seperti ini. Minimal. Yang paling sedikit 2 postingan yang terselect di sini. Tapi kalau teman-teman ganti ini menjadi 3, berarti di sini juga minimal harus ada 3. Tapi bisa lebih dari 3. Nah, di sini saya coba 2 browser. Saya coba 2 browser dan saya select 6 postingan seperti ini. Jadi nanti 6 postingan ini akan diupload secara bersama dengan menggunakan 2 browser. Jadi sekali jalan nanti 2 postingan, sekali jalan 2 postingan seperti itu. Nah, satu syarat lagi ketika teman-teman menggunakan thread count di sini, lebih dari satu thread, lebih dari satu browser, teman-teman wajib mengaktifkan yang namanya use invisible browser yang sebelah kanan ini. Karena apa? Karena agar tidak error. Karena ini berjalan 2 browser terbuka di background, maka prosesnya nanti akan lancar. Tapi kalau di uncheck si use invisible browser ini, dia akan ngebuka 2 browser dan teman-teman bisa lihat, nah di situ akan error karena ada salah satu elemen yang pasti ketutup oleh browser yang lain. Nah, kalau menggunakan thread lebih dari satu, teman-teman wajib mengaktifkan use invisible browser. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung klik start, maka nanti prosesnya akan berjalan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat uploadingnya 2 karena saya menggunakan 2 thread atau 2 browser. Nanti yang lainnya masih waiting, masih menunggu statusnya. Oke. Nah, karena ini use invisible browser, maka dia berjalan di background. Nanti kita pantau dari statusnya. Jadi seperti itu cara menggunakan thread count atau jumlah browser lebih dari satu browser dengan menggunakan Groupin. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan demoin untuk fitur schedule yang ada di Groupin. Jadi teman-teman masuk ke menu post. Di sini ketika kita mau menyiapkan untuk upload video, ada menu schedule di sini. Oke, ada 2 macam schedule. Yang pertama adalah single schedule. Jadi teman-teman bisa pilih schedule untuk
satu settingan ini di satu schedule. Ya, jadi misalkan saya punya satu folder file seperti ini. Jadi semua video yang ada di folder ini akan diupload di jam yang sama. Akan diposting di jam yang sama, di schedule. Seperti ini. Semua video. Ya, kita coba seperti ini ya. Saya klik create. Maka schedule-nya di sini akan sama semua. Di kolom schedule ini akan sama semua. Itu cara schedule yang pertama. Tinggal nanti teman-teman bisa sesuaikan. Ini saya remove dulu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan custom schedule ketika uploadannya by folder. Ya, ketika by files dia nggak bisa menggunakan custom schedule karena custom schedule ini untuk lebih dari satu postingan. Nah, ini saya pilih folder, kemudian saya aktifkan custom schedule. Saya centang. Nah, di sini teman-teman bisa bikin dulu presetnya, misalkan schedule 1. Nah, time setnya ini adalah jumlah schedule, jumlah schedule yang ingin digunakan dalam satu hari. Misalkan satu hari saya pengen upload 10, ya kan? Saya pengen upload 10. Nah, 10 ini jamnya teman-teman bisa tentukan nih. Jamnya teman-teman bisa tentukan. Misalkan ini jam 5, terus ini saya bikin jam 6, ini jam 7, ini jam 8, jam 9, jam 10, 11, ini jam 12, ini jam 1 misalkan. Jam 2 siang, ya. Seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan menit random. Jadi ketika ini dicentang nanti menitnya ini akan random. Kalau ini dicentang, dia akan random. Seperti ini. Habis itu kalau sudah kita klik add. Nah, schedule 1 ini time setnya adalah mulai jam 5, 6, 7 sampai dengan jam berapa tadi itu? Sampai dengan jam 2. Seperti itu. Kalau sudah kita close, nah dia akan muncul di sini nih, schedule 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, berarti sejumlah video yang ada di folder saya tadi, ketika saya posting 10 postingan per hari, itu bisa dipakai untuk 79 hari ke depan. Seperti itu. Oke, dengan rincian jadwal seperti yang ada di sini, jam 5, jam 6, jam 7, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa tentukan start date-nya, mulai kapan postingan ini berjalan. Itu bisa di-setup di sini. Tanggal berapa mulai berjalan, itu bisa di-setup di sini. Kalau sudah, klik apply dan klik create. Maka di sini akan mulai jamnya sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Seperti ini. Oke. Jadi seperti itu cara untuk schedule dengan menggunakan Groupin. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah tutorial untuk delay upload, ya. Jadi kita ada delay per upload yang di bawah sini. Ini adalah jeda antar video list. Jadi misalkan video ini ke video ini, itu nanti proses uploadnya ada jeda. Nah,
jeda ini yang kita maksud dengan delay per upload. Nah, di sini ada dua text box ya. Anggap aja dua text box di sini, yaitu from yang sebelah kiri ini yang 0 dan 1 yang sebelah kanan ini yang to. Jadi artinya di sini misalkan saya coba jelasin ya. Oke, seperti ini. Jadi delay per upload ada dua kolom. Yang pertama from dan yang kedua adalah to. From itu yang saat ini teman-teman bisa lihat di sini adalah 0. 0 dan to di sini 1. Dan ini satuannya adalah menit ya. 0 1 dan satuannya adalah menit. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin delay misalkan setiap 5 menit, cara kerja untuk random delay ini adalah dia akan bekerja dari nilai yang ada di from ke nilai yang ada di to secara random. Jadi misalkan teman-teman masukkan di sini 0, kemudian di sini 1, itu yang terjadi bisa 0 yang dipilih atau 1 menit yang dipilih sebagai delay. Kalau di sininya 0 bisa jadi nilainya adalah 0 dan 1. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman to-nya ini yang 1 ini teman-teman ganti 5 menit, maka delaynya jika seperti ini bisa jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 menit. Jadi antara 0 sampai 5 menit lah gampangannya kalau membaca ini. From-nya 0, to-nya 5. Maka di sini ada delay antara 0 sampai 5 menit secara random. Jadi bisa jadi video yang pertama itu delaynya 0. Jadi habis video pertama dia langsung upload lagi video yang kedua. Bisa jadi video yang ketiga ini delaynya 4. Jadi nanti akan ada delay dulu atau jeda dulu selama 4 menit, kemudian baru upload video selanjutnya. Jadi delay from to ini yang ada di delay per upload ini digrupin, itu adalah random delay antara nilai yang ada di from sebelah kiri dan nilai yang ada di to sebelah kanan. Contoh misalkan teman-teman ingin mengupload setiap 10 menit, gak boleh kurang dan gak boleh lebih. Nah itu teman-teman bisa masukin yang 0-nya ini kita ganti 10, yang to-nya ini teman-teman bisa ganti 10 juga atau 11 misalkan. Jadi delaynya nanti minimal 10 menit, maksimal 11 menit. Atau teman-teman mau delay antara 10 sampai 15 menit, ya udah from-nya 10, to-nya ganti 15. Maka di sini delaynya akan antara random 10 menit, 11 menit, 12 menit, 13 menit, 14 menit, dan 15 menit. Kuncinya adalah di from untuk delay dengan nilai terendah dan to untuk delay dengan nilai yang paling tinggi. Nah dari situ Groupin akan memilih range nilai tersebut secara random. Kalau nggak mau random ya teman-teman masukin nilai yang pas 10 ke 11 misalkan. Jadi nanti cuma ada 10 menit dan 11 menit. Oke, jadi seperti itu. Kalau ini dimasukin misalkan dia 10 menit dan di sini 11 menit seperti ini, maka jeda antara video yang pertama dan video kedua itu antara 10 sampai dengan 11 menit ketika kita klik start untuk upload. Begitu juga untuk video yang ketiga dan seterusnya. Nah, delay per upload ini akan dipilih random dari nilai yang from, nilai yang paling kecil, sampai dengan nilai yang paling besar atau to. Ini nggak bisa dibalik ya, maksudnya sebelah kiri ini from-nya ini harus lebih kecil dari nilai to yang ada di sebelah kanan. Kira-kira seperti itu untuk setting delay per upload di Groupin. Halo teman-teman, tutorial selanjutnya adalah import untuk download. Jadi teman-teman misalkan sudah punya URL postingan seperti ini.
URL yang disimpan di TXT ya, URL postingan dari grup seperti ini. Ini kalau kita buka itu hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah URL postingannya ya. Kemudian misalkan kalau misalkan saya pengen ini, saya copy linknya, kemudian saya taruh di sini juga. Nah, seperti ini. Kemudian saya save. Teman-teman bisa juga import dengan cara seperti ini. Jadi di menu Explore, klik Import, kemudian Import from TXT file. Yang bawah, pilih filenya tadi, grup URL, dan nanti URL tersebut videonya akan tampil di sini. Oke, dua video sudah tampil. Nah, teman-teman bisa download, upload, atau share. Setelah itu, teman-teman bisa lanjutkan untuk menjalankan fitur yang lain. Jadi seperti itu cara untuk import TXT dengan menggunakan Groupin. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tutorial untuk import dari Excel. Nah, untuk Excel ini beda dengan TXT ya. Kalau TXT teman-teman hanya butuh URL seperti ini saja. URL-nya ditaruh TXT kemudian diimport. Nah, untuk Excel ini biasanya kita gunakan misalkan teman-teman sudah scrap ya, sudah scrap banyak video, kemudian nggak mau di-download dulu tapi disimpan di Excel dulu. Nah, itu yang bisa diimport nantinya. Jadi hasil dari scraping seperti ini teman-teman bisa ekspor dulu. Ekspor. Kemudian ini saya clear. Nah, importnya teman-teman pilih yang Excel. Jadi Excel ini hasil dari ekspor ya. Hasil dari ekspor, kemudian kita import lagi seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa untuk download, upload, atau share ke grup Facebook. Oke, seperti itu cara untuk import dengan menggunakan Excel. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tutorial untuk upload langsung dari menu Explore. Kalau sebelumnya kita upload dari menu Post ya. Nah, ini dari menu Explore. Ini saya select all dan remove dulu biar bersih. Nah, kita ke menu Explore. Di sini anggap teman-teman sudah punya beberapa video hasil scraping atau hasil import seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih, kemudian bisa langsung upload. Oke. Nah, ketika upload ada proses download. Kita upload seperti ini. Nah, ini ada proses downloadnya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih akun Facebooknya atau bisa menggunakan fanpage untuk upload. Pilih grupnya atau bisa juga dari favorit grup list ya, atau dari grup URL yang sudah teman-teman siapin. Oke, saya pilih select group di sini. Proses downloadnya sudah selesai dan saya klik create, maka dia sudah siap di menu post untuk diupload. Nah, setelah itu teman-teman bisa tentukan delay-nya, thread count-nya, invisible browser atau tidak. Kalau sudah, teman-teman bisa klik start, maka dia akan jalan proses upload-nya. Jadi seperti itu cara untuk upload melalui menu Explore. Oke teman-teman, tutorial selanjutnya adalah cara scrap dan download image dari Facebook. Nah, caranya sama, teman-teman masuk ke menu Explore, pilih akunnya, tentukan URL dari Facebooknya, dan di sini teman-teman pilih image. Ini saya clear dulu. Lalu teman-teman tentukan folder penyimpanannya di bawah sini ya, di bawah sini. Kemudian kalau ini udah image, teman-teman bisa langsung klik extract.
Nah, ini adalah hasil dari image yang di-download dengan menggunakan Groupin seperti ini. Ada beberapa data insight juga yang bisa teman-teman gunakan. Ini saya klik stop. Teman-teman bisa select video image-nya atau select all untuk download, upload atau share. Atau juga teman-teman bisa ekspor dulu untuk download di kemudian hari. Oke, jadi seperti itu cara untuk download konten image dari grup Facebook dengan menggunakan Groupin.